Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, eh, kami dari kelompok 3 dari kelas FTMPO 03B. Sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Anggota tersebut di antaranya yang pertama ada Eduardus Dwijo Wijayanto, lalu ada Farid Arifin, selanjutnya ada Gebi Novitaria Dwi Andika Marpaung, selanjutnya saya sendiri Lindai Kusumaningrum, dan anggota terakhir yaitu Sriana Margaret Nababan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai makalah tugas besar dari manajemen dan perilaku organisasi. Pada studi kasusnya sendiri kami akan membahas studi kasus yang membahas mengenai perihal gaya komunikasi stereotip gender. Untuk latar belakangnya mungkin bisa dibacakan oleh anggota lain. Gebi mungkin bisa dipersilahkan. Oke, di sini latar belakangnya itu berbicara tentang budaya yang mempengaruhi gaya komunikasi. Gaya komunikasi memiliki hambatan komunikasi berbasis gender. Ketika kelompok konsultan Boston mencoba menemukan mengapa karyawan perempuan mereka kurang puas dengan karyawan laki-laki, mereka menjawabnya dengan karena gaya komunikasi yang berbeda, di mana banyak wanita merasa bahwa untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang didominasi pria, mereka harus mengadopsi gaya komunikasi yang lebih maskulin. Carol Kinsey Goldman, seorang penulis unggulan nonverbal, menemukan banyak cara gaya komunikasi antara pria dan wanita, di mana gaya komunikasinya cenderung bervariasi. Goldman percaya bahwa ada keberuntungan dan kerugian dari setiap komunikasi stereotip laki-laki dan perempuan. Gaya komunikasi wanita biasanya lebih melibatkan membaca bahasa tubuh, menafsirkan isyarat nonverbal, keterampilan mendengar yang baik, dan menunjukkan empati. Slide selanjutnya. Namun di sisi lain, gaya komunikasi wanita juga memiliki kekurangan seperti terlalu bundar dan tunduk. Sedangkan laki-laki gaya komunikasinya didorong untuk menjadi lebih berwibawa dengan mengambil tempat cepat dan ringkas, serta menekankan kekuasaan. Kerugian dari gaya komunikasi stereotip laki-laki ini, dia lebih ke keringkasan, lebih belak-belakan, tidak sensitif, dan terlalu percaya diri. Pertanyaannya, apakah satu gaya komunikasi lebih efektif? Menurut Goldman, tidak. Kuncinya itu adalah menggunakan spektrum penuh komunikasi dan tidak mengadopsi gaya yang sangat maskulin ataupun feminim. Gaya komunikasi pria lebih baik digunakan dalam situasi yang membutuhkan ketegasan, sedangkan gaya komunikasi wanita lebih efektif dalam lingkungan kolaboratif. Dengan menyesuaikan gaya komunikasi di lingkungan situasi, karyawan menjadi lebih efektif. Slide selanjutnya. Dengan mengikuti saran ini, kelompok konsultan Boston meluncurkan program pelatihan untuk mengajarkan manajemen atas bagaimana menggunakan kedua gaya komunikasi yang baik. Saat menjalani program pelatihan, banyak mitra senior yang menyadari bahwa mereka telah mendorong anggota staf perempuan untuk mengadopsi gaya komunikasi yang lebih laki-laki tanpa menyadari keunggulan gaya komunikasi perempuan. Seorang konsultan senior pernah mengatakan kepada seorang karyawan bahwa wanita akan lebih tampak karismatik jika mengambil lebih banyak tempat. Dia juga menyadari bahwa dengan mendominasi dalam interaksi, mempersulit wanita untuk berbicara selama interaksi mereka. Slide selanjutnya.
Pembahasannya akan dilanjut oleh anggota yang lain. Pertanyaannya. Tadi itu adalah pembahasan dari latar belakang dari kasus yang kami amati ya kali ini. Terus tuh pembahasan selanjutnya itu kami akan membahas 3 pertanyaan yang memang sudah disediakan oleh Ibu Sarah. Pertanyaan tersebut terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai apakah dalam beberapa situasi lain di mana memiliki gaya komunikasi stereotip laki-laki dapat menguntungkan, dan bagaimana dengan situasi di mana memiliki gaya komunikasi stereotip perempuan mungkin lebih menguntungkan. Itu untuk pembahasan pertanyaan yang pertama. Dan mungkin diskusi untuk pertanyaan pertama ini bisa dilanjutkan oleh anggota lain, dari Saudara Farid mungkin yang ingin memulai. Boleh. Dari pertanyaan yang tadi itu, yang pertama itu kita bisa bahas. Yang pertama itu, berdasarkan case di atas, gaya komunikasi pria lebih baik dalam situasi yang membutuhkan ketegasan, sedangkan gaya wanita lebih efektif dalam lingkungan kolaboratif. Contohnya, gaya komunikasi maskulin sangat menguntungkan dalam bidang public speaking karena gaya komunikasi pria tidak bertele-tele dan lebih terkesan berkuasa. Sedangkan gaya komunikasi feminim atau wanita kebalikannya menguntungkan dalam bidang private speaking seperti curhat karena lebih berfokus pada emosional daripada kekuasaan. Selain itu, gaya komunikasi dalam perusahaan seperti seorang manajer pria lebih berwibawa dan tegas sehingga karyawan lebih mematuhi ketimbang manajer wanita. Sedangkan gaya komunikasi seorang wanita juga dapat menguntungkan apabila dalam sebuah tim terjadi permasalahan. Wanita akan lebih tanggap untuk menyampaikan keluh kesah ke atasan mereka. Ya, pandangan lain bisa disampaikan oleh teman yang lain. Iya, dari yang lain mungkin ada pendapatnya, mungkin opininya bisa langsung di-share aja, langsung ditanggapin gitu. Dari Gaby lagi mungkin, atau Ana atau Edo bisa ditambahin, atau dari aku juga bisa. Mau siapa dulu? Dari Edo atau Ana atau Gaby mungkin? Ada yang mau speak up mungkin, nanggapin opininya Farid? Untuk kayaknya mungkin dari aku dulu lah ya. Kalau menurut aku sih, jika dalam konteks saling menguntungkan itu ya bukan hanya masalah di gendernya saja atau dari gaya komunikasi perbedaan gender tersebut, tapi kalau menurut aku pribadi ya dari situasinya juga sih. Jadi kayak yang udah dijelasin tadi sebelumnya sama si Farid, itu tuh kayak tergantung dari situasinya, kayak misal yang untuk situasi public speaking atau dalam situasi berorganisasi mungkin gaya komunikasi laki-laki lebih menguntungkan karena kita tahu kan pasti jauh lebih tegas, jauh lebih berwibawa, dan mungkin kalau gaya komunikasi laki-laki ini kayak lebih condong, lebih ngutamain logika mereka kan. Sementara kalau gaya komunikasi gaya komunikasi wanita itu kan kayak agak lebih feminim, terus lebih lebih sensitif terhadap lingkungan dibanding pria kan. Jadi selain mengandalkan logikanya aja itu pasti wanita itu juga agak sensitif dengan perasaannya gitu. Jadi mungkin akan lebih tegas dari sisi laki-lakinya kalau misalnya untuk situasi dalam public speaking atau dalam berorganisasi. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau dalam situasi seperti misal ada permasalahan pribadi atau dalam organisasi tersebut tuh ada suatu permasalahan. Nah, kalau
dalam situasi tersebut menurut aku gaya komunikasi seorang wanita itu lebih cocok digunakan. Soalnya selain sensitif dalam perasaannya, si wanita ini nih lebih peka terhadap lingkungannya, jadi bisa lebih memahami situasi yang ada. Jadi kalau misalnya dalam permasalahan itu gaya komunikasi wanita itu bisa lebih unggul dibanding gaya komunikasi laki-laki. Jadi kalau menurut aku kalau dalam konteks saling menguntungkan itu lebih tergantung ke situasinya sih. Kalau dari aku itu mungkin ada tanggapan lain dari rekan lain. Dari Edo mungkin, Edo ada pendapat nggak, Dok? Kalau aku sama sih kayak kamu, Lin. Jadi kayak tergantung situasi gitu. Jadi kan kalau apa namanya, misal situasinya kita itu kan seorang manajer gitu di sebuah perusahaan, ya apa ya, komunikasi pria itu kayaknya lebih lebih apa ya, cocok gitu. Karena kita bisa memengaruhi karyawan lain tuh buat uh, mengikuti apa yang kita perintahkan gitu loh. Jadi kalau misal kita mau ngasih tugas apa gini ke karyawan, ya karyawan masih mengikuti gitu. Nah kalau wanita, kalau aku juga kata, menurut aku itu juga sama-sama menguntungkan sih kalau situasinya itu cocok, tepat gitu. Iya. Nah kalau misal situasinya itu di apa ya, tim itu sebuah tim, nah karena apa ya, sifat wanita itu kan kayak kayak berhubungan kayak sama perasaan gitu kan. Nah misal kayak sebuah tim di sebuah tim Iya. ada masalah gitu, terus si anggota tim itu kayak mau uh, curhat gitu kan, jadi bisa langsung ke itunya, karena apa, sifat cewek kan hmm, kayak lebih sensitif gitu, jadi Lebih anggota lain, ya kayak. anggota lain jadi nyaman gitu. Kalau aku gitu sih. Bener sih, benar-benar setuju sih sama pendapatnya Edo. Dari rekan lain mungkin ada tambahan. Dari Gebi, Ana, gimana? Langsung speak up aja, guys. Aku ya, kalau Iya. menurut aku sih sama kayak pendapat kalian semua sih. Karena kan nggak bisa disamain kalau perempuan sama laki-laki di kondisi ini harus gaya komunikasi yang feminim, atau di kondisi yang satu lagi harus pakai yang maskulin. Kalau itu kan tergantung kondisinya. Kayak contoh tadi yang udah dijelaskan sama Farid, yang pertama kalau maskulin itu untuk public speaking, berarti untuk apa sih, untuk kalangan luas, berarti dia dengan cirinya lebih tegas, lebih berwibawa, terasa berkuasa dan nggak bertele-tele. Kalau untuk cewek kan ya kayak yang dibilang rekan sebelumnya juga, kalau cewek itu lebih kerasa emosinya, berarti lebih cocok ke private speaking atau pembicaraan yang tertutup. Misalnya kayak kalau cewek sih biasanya curhat ya kalau kayak gitu kan. Terus Yep. Atau misalnya kayak bisa jadi apa sih, untuk konsultasi gitu. Nah kalau itu menurut aku ya. Iya, bener-bener banget. Kalau dalam kayak konsul-konsul gitu tuh cewek lebih peka sih. Dari Gaby mungkin, Gak? Aku mau nambahin. Jadi kalau menurut aku gaya komunikasi feminim dengan maskulin itu bukan harus maskulin harus digunakan oleh laki-laki, feminim harus digunakan wanita. Jadi menurutku stereotip gender itu bisa menggunakan kedua gaya komunikasi itu tergantung tadi situasinya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman. Misal nih lagi contoh dari aku, di sebuah perusahaan ada rapat ini dipimpin sama seseorang yang menggunakan gaya komunikasi lebih maskulin, karena jika peserta rapat ini
menyampaikan ide atau pendapat dengan menggunakan gaya komunikasi, biasanya solusi yang digunakan akan lebih berdampak panjang, sehingga pemimpinnya ini harus tegas dalam mengambil keputusan. Nah, ketegasan itu kan termasuk gaya komunikasi maskulin. Jadi, gaya komunikasi ini bukan ditentukan oleh gender, tergantung dari situasi begitu. Iya, bener banget, super bener. Kalau menurut kita ya jadi singkatnya itu tuh it depends on how the situation was going kan, bukan kayak kalau cewek perlu pakai gaya komunikasi wanita aja gitu, enggak, bisa saling bertukar juga, tergantung situasi lah intinya lah ya. Kalau untuk yang pembahasan yang pertama, mungkin dari itu nggak ada tambahan lagi kan ya, mungkin untuk yang pembahasan pertama cukup sampai situ ya. Mungkin bisa lanjut ke pembahasan yang kedua atau pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana gaya komunikasi pria dan wanita itu bisa berbeda, bisa dianggap sebagai lintas budaya gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Dari siapa dulu nih yang mau nyampein pendapatnya? Dari Edo mungkin duluan, atau Farid lagi, atau siapa, atau Gaby atau Ana lagi. Ayo guys, speak up guys. Atau dari Gaby lagi nih. Gantian apa siapa? Slide-nya hilang Yang sih. pertanyaan nomor 2. Slide-nya kalau di tempatku masih ada sih nomor 2. Tempatku hilang ya. Di tempat yang lain hilang juga nggak? Kalau misalnya hilang juga, Edo coba dulu stop sharing, entur Udah muncul. share screen lagi. Udah muncul. Udah, oke, aman. Ini berarti siapa nih? Mau Gaby duluan? Aku nih jawab ya yang nomor 2. Oke. Jadi Take your time. dari hasil pencarian itu, berdasarkan di salah satu website, menurut Robin Lakoff, dalam briefing tahun 2003 tentang pembahasan gender dan komunikasi, ada 3 buah pemikiran, di mana yang pertama ada gender lifestyles, artinya sebuah pembicaraan perempuan yang lebih fokus pada koneksitas, sementara laki-laki lebih fokus pada pelayanan status dan kemandiriannya. Dan yang kedua ada standpoint teori, yang artinya teori ini menyepakati bahwa laki-laki dan perempuan maupun mempunyai perspektif yang terpisah. Perspektif itu maksudnya kayak cara pandang laki-laki dan perempuan untuk melihat sesuatu itu berbeda. Itu yang mungkin lebih ke arah emosional, sifat bawaan komunikasi perempuan itu emosional. Kemudian selanjutnya ada muted group theory dari Cheris Kramarai yang meyakini bahwa perempuan itu kurang bisa memperjuangkan dirinya dibandingkan laki-laki di sektor publik karena norma-norma yang perempuan gunakan lebih dikendalikan oleh laki-laki. Menurutku ini benar, seperti yang tadi ada jawaban di nomor 1, kayak laki-laki gaya komunikasinya lebih berkuasa di tempat gitu, lebih terasa dia kuasanya. Tidak hanya itu, berdasarkan penjelasan case di atas, gaya komunikasi pria dan wanita bisa berbeda budaya itu karena adanya yang pertama
karena adanya dari tadi yang pertama ada apa, perbedaan perspektif, ada perbedaan cara pandang dan sebagainya. Itu aja sih dari aku. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Dari yang lain, dari siapa nih lagi yang mau nanggepin Gebi Oh iya, atau nanggepin pertanyaan kedua? saya boleh ya. Farid ya? Oh iya. Oke, silakan. Jadi kalau Silakan. kalau kalau menurut saya itu ya, kalau di jawabannya si Mbak Gibi itu udah betul. Karena laki-laki itu lebih mementingkan yang namanya harga diri, kewibawaan. Di mana laki-laki itu menginginkan yang namanya berkuasa dalam berkomunikasi, mendominasi lawan bicaranya. Terus dari yang Mbak Gibi bilang kan karena sifat-sifatnya kan dari kodratnya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau untuk laki-laki kan kodratnya emang harus tegas. Nah, kalau untuk yang wanita kan lemah lembut. Karena salah satu itu karena kodrat dari Tuhan itu karena itu. Maka disebut namanya apa namanya? Berbeda lintas budaya. Mungkin cukup dari saya. Oke, bagus guys. Lagi yang lain mungkin ada yang mau nanggepin Farid atau siapa? Edo mungkin atau Ana atau siapa? Atau aku atau siapa? Ayo. Aku dulu boleh ya? Boleh, silahkan. Aku tadi mau nambahin dari Gaby. Tadi dia bilang kan ada tiga teori. Terus dari tiga teori itu sebenarnya ada yang paling mendasar, yaitu kalau bangsa Indonesia ini sebenarnya masyarakat Indonesia ini udah ada apa hierarki sosial, maksudnya kayak udah dibeda-bedain gitu loh. Jadi ada perbedaan komunikasi antara feminim sama maskulin. Atau superior atau maskulinnya superior, feminimnya inferior. Terus karena dari awal juga udah dipandang kalau feminim itu hanya untuk membangun komunikasi aja gitu loh, kayak yang contoh yang pertama tadi yang aku bilang itu kayak curhat gitu. Terus kalau maskulin itu untuk menyelesaikan tugas, untuk menyatakan kekuasaan, jadi dianggap lebih tinggi, lebih berkuasa dalam berkomunikasi. Terus terus kan tadi aku bilang kalau feminim versus maskulin, feminimnya dijadikan minoritas, maka persepsi masyarakat menjadi berbeda dengan kelompok maskulin. Jadi pembicaraan laki-laki dan perempuan tidak disamakan karena terjadi perbedaan tersebut. Contohnya, kalau misalnya di bidang politik contohnya, persepsi laki-laki itu lebih dianggap benar daripada perempuan, sehingga kadang pernyataan perempuan itu cuma dijadikan alternatif, tapi yang paling benar itu, yang masih dianggap benar itu masih pernyataan si pria. Terus dalam berpartisipasi juga perempuan kan kayak dituntut harus bisa juga menjiwai komunikasi maskulin. Makanya ada terjadi perbedaan lintas budaya. Sudah itu cukup ya. Mungkin dari Edo dulu apa aku? Edo lah. Edo atau aku? Edo ada pendapat nggak, Dok? Kalau menurut aku berbeda kayak lintas budaya itu, jadi kayak komunikasi laki-laki bisa dipakai sama perempuan. Nah kalau kayak perempuan itu kayak komunikasi wanita bisa dipakai sama laki-laki gitu, kayak nggak harus laki-laki sama laki-laki gitu. Maksudnya kayak komunikasi laki-laki sama laki-laki. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena kalau menurut aku itu karena situasi sih. Apa ya? Karena
Mungkin karena misal karena tuntutan pekerjaan gitu kan, menuntut kita, misal kita seorang pemimpin gitu kan, mesti kan walaupun misal kita wanita tapi kan nggak menuntut kemungkinan kita juga harus pakai gaya komunikasi wanita, tapi kita juga bisa pakai gaya komunikasi laki-laki kan. Nah, jadi kalau menurut aku itu sih. Sudah itu ya Dok, gitu ya. Iya. Bener sih. Iya. Mungkin aku ada tambahan sedikit, kayak sedikit tambahan contoh lah mungkin ya. Kalau menurut aku pribadi tuh kayak yang udah aku bilang sebelumnya tuh kan kalau misalnya wanita tuh nggak mesti harus menggunakan gaya komunikasi wanita, terus begitu juga sebaliknya. Kayak contoh nyatanya aja, misal kayak dalam organisasi kelas atau politik atau apapun itu, semisal ada seorang wanita yang menjadi pemimpin, pastinya dia mengharuskan dirinya sendiri untuk menggunakan gaya komunikasi laki-laki. Kenapa? Karena ya yang seperti kita tahu kan, kalau gaya komunikasi laki-laki ini nih lebih berwibawa, lebih tegas. Nah, karena lebih tegas itulah yang membuat mereka tuh mendominasi semua persepsi gitu loh. Jadi mau nggak mau ya wanita dalam kepemimpinannya pasti menggunakan gaya komunikasi laki-laki kan. Nah, terus kalau untuk yang pria yang menggunakan gaya komunikasi wanita, kalau menurut aku tuh bisa kita contohkan kayak seorang ayah, misal dia memiliki seorang anak, seorang putri atau seorang putra gitu, anaknya itu sedang ada masalah pribadi gitu, entah masalah sekolah, masalah teman, atau masalah apapun itu. Nah, kalau pada saat situasi tersebut, otomatis ayah tersebut pasti menggunakan gaya komunikasi wanita kan. Gak mungkin dia menggunakan gaya komunikasi pria yang jauh lebih tegas, yang mana malah justru mendominasi masalah tersebut. Makanya itu kalau misalnya dalam situasi tersebut, menurut aku seorang pria, seorang ayah itu pasti menggunakan gaya komunikasi wanita untuk bisa memahami si anaknya itu, bisa lebih peka, bisa lebih sensitif sama masalahnya. Jadi selain bisa memutuskan sesuatu dengan logikanya, tapi dia juga bisa memahami sisi dari sudut pandang anaknya, sudut pandang permasalahan tersebut, ataupun sudut pandang dirinya sendiri. Jadi kalau menurut aku terjadinya lintas budaya itu tuh bisa dicontohkan dalam dua hal yang aku sebutin tadi itu. Jadi mungkin memang mereka antara pria dan wanita ini nih memiliki pola pikir, sudut pandang atau perspektif yang beda. Jadi tapi di antara mereka itu nggak menampik kemungkinan kalau mereka pasti menggunakan saling bertukar gaya komunikasi, wanita yang bisa menggunakan gaya komunikasi laki-laki ataupun laki-laki yang menggunakan gaya komunikasi seperti wanita gitu. Kalau dari aku sih seperti itu. Atau mungkin ada tanggapan dari yang lain lagi yang mau menanggapi atau memberi tambahan lagi, atau cukup mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa ada pendapat lain lagi? Dari Gaby mungkin. Ada lagi nggak, Gap? Atau lanjut aja, Gap? Dari aku cukup. Dari Farid, dari Edo. Dari aku cukup. Cukup ya? Cukup. Berarti lanjut ya kita ya. Lanjut, Dok. Ke pertanyaan ketiga, Dok. Untuk yang pembahasan yang pertanyaan ketiga ya. Untuk pertanyaan ketiga itu tuh, apakah ini berarti opini masing-masing ya, berarti kita ya kayak sebelumnya sih emang udah speak up semua sih. Nah, pertanyaan nomor 3 ini nih, apakah Anda merasa gaya komunikasi Anda itu sudah sesuai dengan jenis kelamin Anda? Terus pilihan Anda itu mengapa iya atau mengapa tidak? Mungkin bisa dilanjutkan dengan anggota lain, atau mungkin bisa sesuai urutan dari hasil diskusinya.
pembahasan hasil diskusinya. Yang pertama kan Edo tuh. Mungkin Edo dulu yang bisa yang speak up mungkin. Gimana, Dok? Kalau menurut aku sih ya, kalau aku kayak kurang sesuai aja sih, kayak komunikasi laki-laki, kayak komunikasi apa namanya, kayak komunikasinya aku sama jenis kelaminnya aku gitu. Maksudnya kayak menurut gendernya aku. Eh ya karena apa ya, aku itu kan apa ya, pendiam gitu loh. Jadi kayak nggak suka speak up gitu, kayak di publik gitu. Jadi eh kayak lebih paling kayak privat gitu loh, kayak ya paling apa namanya, kayak misal lebih apa ya, ya lebih suka gitu loh mendengarkan, kayak mendengarkan pembicaraan, terus kayak kalau curhat biasanya aku yang mendengarkan gitu, jadi mereka kayak apa ya, dia lebih Nggak bisa berbahasa nyaman basi, aja sih. Dok. Ya gitu, nggak bisa berbahasa basi. Ya aku gitu sih. Menurut aku kurang tepat aja menurut aku. Berarti nunggu orang dulu ya, Dok, baru kamu baru speak up ya, Dok. Iya sih. Iya benar banget. Iya sih. Menurut aku juga kurang sesuai sih. Tapi udah bagus kok. Mungkin bisa dilanjutin sama Farid. Sesuai. Oh iya, saya ya. Kalau Iya. di diri saya tuh kayak merasa kayak komunikasi saya itu sudah dengan jenis kelamin saya ya. Saya kan sebagai laki-laki, sebab saya ini memiliki rasa lebih ingin mendominasi dalam berkomunikasi, unggul pada saat berkomunikasi, lebih ingin memperlihatkan wibawaan atau kayak ego itu loh, kayak egois gitu. Terus berkomunikasi dengan bahasa yang tidak bertele-tele, tegas dan jelas. Saya lebih suka dengan sikap yang simpel tetapi jelas apa tujuan yang saya disampaikan. Jadi kalau saya itu masa bodoh dengan yang lain loh. Yang penting kan tujuan saya ini ya harus ini gitu, sesuai dengan tujuan. Nggak suka berbahasa basi nih berarti nih. Kalau berbahasa basi ya suka sih, cuman pada orang-orang tertentu saja. Enggak, kalau orang yang baru kenal kan masa harus apa namanya ya? Ya bahasa basi tapi enggak terlalu bahasa basi gitu. SD ya. Heeh. Iya benar. Iya sih, canggung juga sih. Mungkin dari Gebi lagi selanjutnya. Gimana, Geb? Panjang banget nih jawabannya nih. Mantep. Geb, Gebi. Kalau aku lebih Gimana, Geb? komunikasi. Jadi dia ada melihat situasi, bisa kadang gaya komunikasi maskulin, bisa kadang gaya komunikasi feminim gitu. Yes. Misal tadi seperti kayak yang ada di slide nih. Kalau misalnya aku sama yang perempuan-perempuan gitu pasti ya feminim aja. Cuman kalau misalnya ada perempuan laki-laki, aku lagi melihat lagi nih gaya bicara atau komunikasi laki-lakinya ini gimana gitu. Kalau misalnya nyambung ya feminim aja, tapi kalau kurang nyambung ya keluar juga maskulinnya. Lebih kayak gitu sih. Berarti ngikutin sikon ya, Geb. Tergantung orangnya lagi ya, Geb. Tergantung orang, tergantung situasi. Mantap. Jujur sekali sih ini jawabannya. Dari Gebi udah. Terus siapa lagi nih next slide? Oh, aku. Kalau menurut yang di slide ini ya, jawabanku menilai bagaimana gaya komunikasi aku sendiri sih, kalau aku tuh tergantung lagi sama situasi. Soalnya apa ya, nggak nentu bakal make gaya komunikasi laki-laki atau wanita. Kayak
kalau kata Gaby mah gaya komunikasi kolaboratif, kombinasi. Nah, itu. Jadi itu tuh it depends on how the situation was going sama gimana orang yang kita hadapin itu. Jadi kayak misal tuh contoh kayak yang di slide yang ditunjukin ini. Dalam hal berargumen, tentu saja saya akan menggunakan gaya berkomunikasi seperti laki-laki. Nah, seperti yang aku bilang ulang-ulang dari tadi tuh, jelas kalau misalnya kita dalam berargumen pasti kita maunya tuh lebih mendominasi, maunya lebih tegas, maunya lebih benar. Nah, pasti kayak lebih apa sih ya? Kalau berargumen tuh kita pengennya tuh yang mendominasi pembicaraan, mendominasi permasalahan yang kita argumentasikan. Nah, otomatis kalau dalam berargumen pasti saya akan memilih menggunakan gaya komunikasi seperti laki-laki. Tapi kalau dalam situasi yang melibatkan permasalahan pribadi atau konsultasi masalah apa gitu, masalah rasa, masalah hidup, pasti ya yang saya gunakan ya pasti tadi aku pakai aku, astagfirullah, ya itu pasti pakai gaya komunikasi wanita, soalnya kan seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau gaya komunikasi wanita ini kan lebih feminim, bakal lebih sensitif sama lebih peka sama lingkungan situasinya kan, jadi pasti menggunakan gaya komunikasi ini nih pasti lebih efektif. Jadi ya itu, aku tuh nggak terpatok dalam satu gaya komunikasi. Jadi tergantung sama situasi yang kita hadapi itu, situasi sama orang-orang yang kita hadapi. Kalau ya kayak kata Gaby tadi, kalau misalnya nyambung, enak, terus apa ya feminim aja. Tapi kalau misalnya udah kayak yang udah lebih challenging, terus lebih kayak lebih argumentatif gitu ya pasti gaya komunikasi laki-laki yang bakal aku gunain. Nah, kalau menurut aku sih gitu. Mungkin ini yang opini terakhir dari Ana, mungkin gimana Ana? Bisa langsung speak up. Kalau aku sih, menurutku gaya komunikasiku sesuai gender atau feminim. Karena kan kalau cewek itu kan tadi kan kalau gaya komunikasi feminim kan berorientasi pada hubungan. Misalnya kalau aku tuh kalau komunikasi ya kalau memang ada suatu ya memang karena ada hubungan gitu, kalau misalnya kalau nggak kenal ya jarang gitu, males, atau adalah sesuatu yang menghalangi untuk berkomunikasi gitu. Terus kalau bertukar pikiran, mengungkapkan perasaan dan cara mengekspresikan diri juga lumayan feminim lah. Enggak. Terus kebalikan nih dari Linda. Kalau Linda kan misalnya kalau mau beropini tuh maunya menonjol gitu. Kalau aku enggak, ya kalau udah dilawan gitu sekali, ya udah biarin aja gitu. Apa-apa, yang penting udah berargumen gitu aja sih. Berarti lebih mengalah gitu ya, sisi yang mengalah. Iya bener sih, itu sesuai sih sama gaya komunikasi yang feminim. Ada tambahan lagi mungkin? Kayaknya udah ya, itu kan nomor 3 sesuai pribadi ya, masing-masing. Udah ada 5 jawaban, berarti masuk ke next slide, Dok. Wah, udah kesimpulan, guys. Nah, untuk yang kesimpulan nih, ada 3 poin. Ada yang mau ngebahas nggak? Ada yang mau speak up nggak selain aku? Siapa mungkin yang mau bahas kesimpulan? Atau dari Ana atau Edo mungkin? Aku ya. Oke, silahkan. Terus yang selanjutnya itu kesimpulan. Poin pertama, gaya komunikasi nggak bisa dikatakan hanya satu yang benar. Gaya komunikasi pria atau maskulin akan menguntungkan dalam situasi yang membutuhkan ketegasan, logika, sikap percaya diri di depan umum, tidak bertele-tele. Sedangkan kalau wanita menguntungkan jika di situasi memerlukan solusi, rasa empati, serta membaca gerak tubuh dan isyarat non-verbal. Poin kedua, dari case yang tadi disimpulkan,
ada perbedaan antara gaya komunikasi maskulin dan feminin. Terdapat perbedaan lintas budaya karena perbedaan perilaku secara umum antara pria dan wanita, di mana pria lebih suka bicara dengan menekan, tegas, logis. Sedangkan wanita sudah terpola pada pria yang berkuasa, sehingga komunikasi wanita atau feminim lebih membawa perasaan dalam bertindak. Poin ketiga, setiap jenis kelamin dari masing-masing anggota memiliki komunikasi yang baik dan tidak menyimpang, sebagaimana kodratnya masing-masing gender. Selain itu juga bergantung pada situasi yang ada. Yang saran mungkin bisa dilanjutkan sama siapa? Sama Edo mungkin, Edo? Untuk yang next slide. Atau Farid nih. Oke. Silakan. Saya ya sarannya ya. Ini saya membaca sarannya ini. Silakan. Sarannya sedikit simple. Untuk jenis kelamin pria itu atau wanita, jangan ragu untuk menggunakan gaya komunikasi kolaborasi, karena gaya komunikasi tersebut sama-sama akan menguntungkan dalam situasi tertentu. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Nah, benar. Itu saja. Benar. Atau mungkin ada tambahan yang lain sarannya Yang penting happy. dari bener. Kalau dari aku sih nggak ada. Udah terangkum semuanya di situ. Atau siapa mungkin? Edo ada saran lain mungkin? Atau dari Gaby? Kalau aku sih udah tersampaikan sih sama Farid tadi. Kayaknya kayak flat banget ya obrolannya ya. Atau udah nih? Untuk next slide, coba Do. Ya, udah deh. Sekian dan terima kasih. Aduh, gimana ya? Ini langsung mau ditutup apa ada tambahan lagi nih dari kalian? Ayo guys, speak up guys. Nyalain aja, itu open mic aja semua. Kalau menurutku sih nggak ada sih ya. Udah cukup kayaknya, Lin. Nggak ada ya? Nggak ada ini. Udah. Berarti ditutup aja nih langsung ya? Ya, tutup aja dulu. Tutup, Oke. record ini matiin, baru bahas lagi. Sip lah. Mungkin nggak ada tambahan lagi dari anggota lain atau sendiri. Mungkin pembahasan kita untuk pertemuan kesempatan kali ini kayaknya sudah cukup sampai di sini. Dari kami, anggota kelompok kami dari kelompok 3 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys. Udah, Dok, matiin Dok. Dok. Udah, Dok. Dok,